Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Semansing SMA Negeri Singorojo. Kali ini kita akan membahas materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini masih melanjutkan materi yang kemarin. Untuk subbabnya, kali ini kita akan membicarakan tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Khususnya tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis Pancasila. Artinya ini bagaimana pengamalan hak dan kewajiban warga negara di negara berlandaskan ajaran ideologi Pancasila. Tentunya hal ini dapat kita wujudkan dengan perwujudan sikap positif warga negara sesuai dengan sila-sila di dalam Pancasila. Sikap positif seperti apa yang bisa kita tunjukkan? Dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, hal ini diantaranya bisa kita tunjukkan dengan adanya saling menghormati dan bekerja sama. Yang kedua, saling menghormati kebebasan beribadah. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ini atau warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia ini menganut agama yang berbeda-beda. Bagaimana kita memberikan kebebasan untuk warga negara atau penduduk Indonesia di dalam melaksanakan ajaran agama mereka. Yang ketiga, tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Dalam rangka untuk menghormati kebebasan beragama, tidak dibenarkan kita secara pribadi atau secara kelompok memaksakan agama dan kepercayaan kita kepada orang lain. Kemudian, bagaimana perwujudan sikap positif sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Untuk melaksanakan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab ini bisa ditunjukkan dengan beberapa cara, dengan beberapa perbuatan kita, sikap kita. Di antaranya mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Kemudian juga saling mencintai sesama manusia. 3. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keempat, berani membela kebenaran dan keadilan. Ini di lingkungan masyarakat kita, sebagai warga negara, kita harus memiliki keberanian untuk membela kebenaran dan keadilan yang ada di lingkungan kita. Berikutnya, bisa juga dengan menunjukkan sikap tenggang rasa. Meskipun masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang beraneka ragam, masyarakat yang majemuk, namun kita memiliki sikap tenggang rasa di antara kita semuanya. Berikutnya, dengan menunjukkan sikap menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Lalu bisa juga dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Inilah beberapa cara dan sebetulnya masih banyak lagi sikap positif yang bisa kita tunjukkan untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila, terutama
Sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian kita lanjutkan dengan pelaksanaan atau perwujudan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sikap positif seperti apa saja yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Di antaranya, 1. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Kita menjalin pertemanan, persahabatan dengan seluruh masyarakat Indonesia meskipun berbeda daerah asalnya, meskipun berbeda sukunya, meskipun berbeda agama atau keyakinannya. Karena kita adalah masyarakat Indonesia yang diikat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian juga kita diharapkan memiliki sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau negara memanggil, kita harus selalu siap sedia untuk berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Ini dapat kita wujudkan dengan berbagai macam cara. Kalau dalam kehidupan bermasyarakat, ya, ini salah satu contohnya apa? Misalkan dengan melaksanakan siskamling. Malam hari, di saat kita enak tidur, tapi demi menjaga keamanan lingkungan kampung kita khususnya, kita rela untuk melaksanakan ronda untuk menjaga keamanan. Ini juga merupakan salah satu contoh rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Kita sebagai bagian dari warga negara Indonesia, kita tidak merasa rendah diri kalau kita bertemu dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Kita harus bisa menunjukkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Salah satunya apa? Kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ini juga merupakan salah satu wujud cinta tanah air. Berikutnya, menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Apalagi pada masa-masa sulit. Di masa-masa sulit, bangsa Indonesia pernah beberapa kali mengalaminya, baik itu pada masa resesi ekonomi atau pandemi sekarang ini, maka kita harus bisa menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Berikutnya, beberapa perwujudan sikap positif sila keempat. Bagaimana itu bunyi sila keempat dari Pancasila? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, itu bunyi sila keempat Pancasila. Lah bagaimana perwujudan sikap positifnya? Di antaranya hal ini bisa kita wujudkan dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Ya. Kemudian juga tanggung jawab moral kepada Tuhan untuk setiap keputusan musyawarah. Lalu
juga bisa dengan cara menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Berikutnya, dalam musyawarah kita juga tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Tentu saja, sikap positif perwujudan sila keempat Pancasila ini, kita harus mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Contoh, dalam lingkup terkecil di lingkungan masyarakat desa, ini diadakan musyawarah desa atau musdes. Di dalam pelaksanaan musdes atau musyawarah desa, ini bersifat umum, bersifat terbuka. Musdes itu bukan forum yang rahasia, yang hanya diketahui oleh 1-2 orang, tapi bisa diketahui, bisa diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Hasilnya pun nanti juga bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan yang dilahirkan dari musyawarah desa ini harus bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berikutnya, perwujudan sikap positif sila kelima. Bagaimana itu bunyinya? Tentu kalian masih ingat dan hafal di luar kepala ya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah bagaimana ini perwujudan sikap positif sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ini bisa kita lakukan, bisa kita wujudkan dengan beberapa cara. Di antaranya, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. Kita sebagai masyarakat yang ada di pedesaan ataupun juga yang tinggal di perkotaan, kita ini hendaknya bisa bersifat atau menunjukkan kesederhanaan dalam kehidupan kita. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. Ini bisa kita lakukan misalkan kita membelanjakan uang kita sesuai dengan prioritas kepentingan kebutuhan kita. Yang kedua, rela bekerja keras dalam berbagai hal, termasuk kalau kalian sebagai pelajar, perwujudan rela bekerja kerasnya apa? Ya diantaranya dengan belajar sungguh-sungguh, belajar dengan seksama. Ya. Berikutnya, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam kehidupan kita sebagai anggota masyarakat, setiap manusia, setiap warga masyarakat memiliki hak dan kewajiban. Lah ini antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Tidak ada yang lebih tinggi haknya atau kewajibannya, tetapi semuanya sama rata. Ya. Kemudian berikutnya, menghargai hasil karya orang lain. Kita memberikan apresiasi, penghargaan, bukannya malah mencemooh hasil karya orang lain. Kalau memang hasil karya orang lain itu bagus, ya kita hargai, kita apresiasi karya tersebut. Kemudian juga bisa kita wujudkan dengan menghormati hak-hak orang lain. Ini tadi diantaranya adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ini berkaitan lagi dengan kita sebagai
anggota masyarakat, sebagai anggota warga negara, maka kita ini juga harus bisa menghormati atau menghargai hak-hak orang lain. Kita tidak hanya bisa mengutamakan hak sendiri, tetapi kita juga harus mendahulukan atau menghargai hak orang lain. Kemudian berikutnya, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. Pemerasan dalam arti luas, kita tidak memaksa seseorang bekerja di luar batas kemampuannya. Itu artinya kita menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. Ya. Lalu bisa juga kita wujudkan sikap positif sila kelima ini dalam kehidupan bermasyarakat. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, ini banyak ini yang bisa kita lakukan. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Misalnya, kalau kita berangkat sekolah, kalian melihat temannya yang sedang menunggu angkutan umum, kalian membawa motor sendiri, dan kebetulan kalian juga berkendara sendiri, kalian bisa ini membantu temannya untuk bersama-sama berangkat sekolah. Ini kan memberikan pertolongan kepada orang lain. Ataupun juga kalau misalnya kita di rumah, kita hidup bertetangga, tetangga kita sedang mengalami kesulitan atau kesusahan, kita bisa memberi pertolongan. Misalkan kalau tetangga kita sedang punya hajat atau punya gawe, kita membantu mereka, entah dengan bantuan berupa uang, bantuan berupa tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Itulah anak-anakku beberapa sikap positif yang bisa kita tunjukkan, bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara Indonesia untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah kita membahas tentang sikap positif nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan, yakni kalian diminta memberi contoh. Sebutkan 5 sikap positif yang paling sering kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari serta contoh penerapannya. Ini bagaimana? Ini sudah saya beri contohnya. Contoh, sikap positif menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. Ini tadi kan merupakan salah satu contoh dari sila kelima. Nah, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah itu apa? Ini penerapannya. Setiap hari menyisihkan setengah atau sebagian dari uang saku untuk ditabung. Ini saya memberikan satu contoh, silahkan kamu mencari contoh yang lainnya, ya, dengan menyebutkan atau membuat 5 contoh sikap positif. Jelas ya? Kalau memang ada yang kurang jelas, silahkan nanti kita diskusikan kembali. Demikianlah anak-anak apa yang bisa saya sampaikan pada materi kita kali ini. Tentunya kalau ada kesalahan
Bu Nurul mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.